اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ikhwa azani Allah wa iyyakum. Pada sore hari menjelang berbuka ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan dari Sahihul Qasas, kisah-kisah sahih yang termuat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah berikutnya yang akan kita bacakan pada pertemuan sore hari ini yaitu Qissatus Sahabah allati umirat an tusqiya hadiqatar rajulis salih. Kisah awan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyirami kebun seorang laki-laki yang saleh. Kisah awan yang diperintahkan oleh Allah untuk menyirami kebun laki-laki yang saleh. Bagaimana kisahnya? Maka diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, di mana pada kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya alam beserta segala isinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhannya, Allah yang menciptanya, Allah yang menguasainya, dan Allah yang mengatur segalanya. Sehingga apabila seorang hamba istiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan alam ini untuk tunduk kepadanya dan memperhatikan segala keperluan dan kebutuhannya, sehingga segala kebaikan dan kemaslahatan untuknya akan diberikan oleh alam tersebut, tentunya dengan izin dan perintah dari Allah. Maka hadits ini bercerita tentang seorang petani yang dia dikenal dengan kesalihan, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Maka sebagai ganjaran untuknya tatkala di dunia, sebelum nanti diberi di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berikan dan cukupkan segala kebutuhannya. Sampai-sampai awan itu diperintahkan untuk menyirami kebunnya agar tetap subur dan dia bisa mendapatkan manfaat dari kebunnya tersebut. Nah, dan ini menjelaskan kepada kita makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan baginya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Ayat yang kata sebagian orang, ayat ini dinamakan dengan ayat 1000 dinar, untuk melambangkan bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, akan dibukakan bagi mereka yang bertakwa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kisah ini menggambarkan bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang istiqomah, orang yang selalu berada di atas ketakwaan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan dia dan Allah senantiasa akan berikan kecukupan kepada dirinya. Sehingga orang yang bertakwa dan istiqomah itu tidak perlu khawatir dia akan miskin atau berada di atas kekurangan, sebab Allah yang akan mencukupinya selama tentu saja dia bertakwa dan tetap berusaha, tetap bekerja memenuhi kebutuhannya, maka Allah akan bukakan rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Sehingga hadits ini tidak hanya berlaku bagi seorang petani saja. Nah, ini sekedar contoh. Entah dia berprofesi sebagai seorang petani, seorang nelayan, atau seorang pekerja, apapun profesinya, selama dia tetap berada di atas ketaatan, ketakwaan, dan istiqomah, maka Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu rezeki yang sangat luas. Nah, hadits ini cukup menjadi pelajaran bagi kita. Di mana Al-Imam Muslim meriwayatkannya di dalam sahihnya, di dalam Kitabuz Zuhud war Raqaiq, Babus Shadaqah 'alal Masakin. Di mana Imam Muslim membawakan di dalam kitab tentang zuhud, dan juga bagaimana akhlak dan adab seseorang. Beliau bawakan dalam bab sedekah kepada orang miskin. Ini menunjukkan bahwa di antara sikap dan akhlak terpuji adalah seseorang yang mendermakan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itu dari sifat zuhud seorang hamba, tatkala dia memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka hadits ini tentu adalah hadits yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadits ini bersumber dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Kisah lengkapnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina rajulun bifalatin minal ard." Jadi ketika ada seorang laki-laki yang dia berada di tempat yang sunyi, di suatu tanah yang tidak berpenghuni, fasami'a sautan fi sahabatin, maka tiba-tiba dia mendengarkan suara dari atas langit. Ternyata dia lihat suara tersebut bersumber dari awan yang dia lihat di atas kepalanya. Suara tersebut berbunyi, "Isqi hadiqata fulanin." Siramilah kebunnya si fulan. Disebut nama seseorang. Nah, fatanah hadzalika sahab. Maka tiba-tiba awan tersebut langsung bergerak ke sebuah kebun. Fa afragha ma'ahu fi harrah. Maka awan tersebut langsung menurunkan hujan dan menumpahkan air hujan di sebuah tanah yang berbatu hitam. Faida syarjatun min tilka syaraj qad istaw'abat dalikal ma' kullih. Dan air yang tertumpah tersebut membentuk sebuah saluran yang mengalir ke sebuah tempat. Maka orang yang mendengarkan suara itu, mendengarkan suara aneh di atas kepalanya, suara tersebut mengatakan, "Siramilah kebun si fulan." Maka dia pun penasaran, suara apa barusan itu? Kemudian ternyata terjadi sesuai dengan perintah suara tersebut. Awan itu bergerak dan betul-betul menurunkan hujan. Maka semakin membuat orang ini penasaran,
Fatatabba alma, maka dia pun menelusuri air tersebut. Kira-kira sampai di mana air itu? Faida rajulun qaimun fi hadiqatihi. Maka tiba-tiba ketika dia menelusuri air tersebut, ternyata ada seorang laki-laki yang berdiri di dalam sebuah kebun. Yuhawwilul ma'a bimishatihi. Yang mana petani tersebut, ya, ini dia seorang petani, dia membawa cangkul bersamanya, dia berusaha untuk menjadikan air tersebut yang mengalir itu sampai di kebunnya. Maka orang itu pun mengira bahwa inilah orang yang disebut namanya oleh awan tadi. Faqala lahu, maka dia pun bertanya kepada si petani tersebut, ya Abdallah, masmuk, wahai hamba Allah, siapa namamu? Orang itu bertanya kepada si petani ini. Qala fulan, maka dia menjawab, namaku adalah fulan. Disebut namanya lismilladzi sami'a fi sahabah. Ternyata sesuai dengan nama yang barusan orang tersebut dengar di atas awan. Persis namanya. Nah, maka orang ini pun semakin penasaran. Betapa luar biasanya orang ini sampai-sampai awan itu diperintahkan untuk menyirami kebunnya. Maka dia pun bertanya lagi, faqala lahu ya Abdallah, lima tas'aluni anismi. Ini pertanyaan si petani tadi kepada orang yang menanyainya tadi. Wahai hamba Allah, mengapa kau bertanya tentang namaku? Ada apa? Kata si petani ini. Faqala, maka orang itu pun menjawab, inni sami'tu sautan fis sahab alladhi hada ma'uhu yaqulu isqi hadiqata fulanin lismik fama tasma'u fiha. Kata orang tadi, sungguh aku mendengar suara dari sebuah awan yang dia menurunkan air. Inilah airnya itu, kata orang tadi. Awan itu berkata, berikanlah air hujan, siramilah hujan untuk kebun si fulan, dan itu adalah namamu. Maka dia bertanya, kira-kira apa yang kau lakukan dari sebuah amalan sehingga sampai awan itu bisa ditundukkan untuk dirimu? Apa amalan yang kau lakukan? Maka orang ini langsung menebak bahwa ini orang soleh. Tidak mungkin awan sampai disuruh untuk menyirami kebunnya. Dan tentu yang memerintahkan hal tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala alam semesta. Maka orang ini pasti punya amalan, punya kesolihan. Kira-kira apa? Dia pun bertanya, fama tasma'u fiha, apa yang kau lakukan? Apa yang pernah kau amalkan sampai-sampai kau diberikan kemuliaan seperti itu? Maka petani itu pun menjawab, qala ama idza qulta hada fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi thuluthi wa aqulu ana wa iyali thuluthan wa aruddu fiha thuluthah. Maka dia pun berkata, petani ini pun menjawab, karena kau telah menanyai aku hal tersebut, maka aku sebutkan amalan aku. Kata si petani ini, aku ini tidaklah kebunku menghasilkan hasilnya, melainkan aku bagi menjadi 3. Aku bagi menjadi 3. Kata dia, sepertiganya aku sedekahkan, sepertiganya lagi aku makan bersama keluargaku, dan sepertiganya lagi aku kembalikan untuk kebunku sendiri. Itu yang aku lakukan. Maka orang tersebut pun merasa takjub dengan amalan itu, dan itulah yang membuat dirinya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, juga dalam riwayat Imam Muslim, disebutkan dari Wahab bin Kaisan dengan sanad ini,
Hanya saja dikatakan waja'al thulutsahu fil masakin wasailin wa banis sabil. Sepertiganya aku berikan untuk orang miskin, orang yang meminta-minta, dan musafir yang butuh ongkos perjalanan. yakni orang-orang yang dia ketika dalam safar kemudian kehabisan bekal, maka dia pun diberikan zakat untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhannya hingga dia bisa sampai ke kota atau kampung halamannya. Nah, maka ini kisah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam kisah ini ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil. Kita bisa melihat bagaimana kesolihan orang tersebut, dan dia bukan seorang yang dikenal dengan keilmuan, dia bukan seorang ustadz, bukan seorang ulama, dia juga bukan seorang yang dikenal dengan ahli ibadah, bukan. Tapi dia dikenal sebagai seorang petani. Dia dikenal hanya sebagai seorang petani. Nah, tetapi ya, dia seorang petani yang soleh. Dia seorang petani yang soleh. Jadi profesinya seorang petani. Hanya profesinya sebagai seorang petani tidak menghalangi dia untuk menjadi orang soleh. Tidak menghalangi dia untuk menjadi orang yang soleh. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menampakkan amalan orang tersebut dari seorang laki-laki yang tidak tahu dan tidak mengenal dirinya. Lihat orang yang bertanya tentang perihal orang tersebut, kan dia tidak saling baku kenal. Iya, jadi orang ini berjalan di sebuah tempat, tiba-tiba ada suara begitu. Suara dari atas langit, yang suara itu memerintahkan untuk menyirami sebuah kebun si fulan. Karena berkat kesolihan dia, maka dia pun menjadi penasaran tentunya. Iya. Dan orang ini pun memahami bahwa apa yang dia dengarkan tersebut itu adalah suara yang bersumber dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga membuat orang ini pun penasaran dan ingin mencari tahu apa dan bagaimana orang tersebut. Bagaimana sehingga dia bisa menjadi mulia seperti itu. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, seseorang itu ya, hendaknya punya kecemburuan. Bukan terkait dengan keduniaan saja, tetapi dia cemburu dengan amalan orang-orang soleh. Nah, dan dia ingin bisa menjadi seperti itu. Iya, terlebih kalau ternyata amalan tersebut adalah amalan dari orang yang melakukan suatu amalan yang itu menunjukkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan sedekah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa la hasada illa fi thalathin. Tidak ada hasad kecuali terhadap 3 orang. Dan salah satunya adalah seorang yang punya kedermawanan. Seorang yang punya kedermawanan. Dia suka membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata pas seperti kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadits ini. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka awan ini pun langsung bergerak sesuai dengan perintah yang disebutkan tadi. Dia pun berjalan dan tiba-tiba menumpahkan airnya, yaitu air hujan. Jatuh di sebuah tempat, kemudian mengalir air hujan tersebut. Dia pun mengikuti air itu dan ternyata tiba di sebuah kebun. Dan persis seperti yang disebutkan dalam suara itu. Dan dia lihat ada seorang laki-laki yang berdiri, yang dia memang seorang petani, makanya dia bawa cangkul.
Maka dia pun buat aliran supaya air itu mengalir ke kebunnya, sehingga bisa menyirami tanaman-tanamannya dan membuat subur tanamannya. Maka orang tersebut pun menemui si petani tadi. Kemudian dia pun bertanya perihal dia, tentang namanya. Dia tanya, dan ternyata betul sesuai dengan nama yang disebutkan di atas awan tadi. Maka dia pun bertanya, apa amalan dia? Apa yang kau amalkan kira-kira? Kenapa ya kamu mendapatkan kemuliaan seperti itu? Nah, ini kalau apa namanya di dalam istilah agama kita disebut dengan karamah. Ya, suatu hal yang bersifat aneh luar biasa, yang tentunya tidak bisa kita pikir dengan nalar atau pikiran, dengan akal semata, tidak bisa. Ini karamah, suatu kemuliaan yang ada pada orang tersebut. Kalau terjadi pada seorang nabi atau rasul, maka disebut mukjizat. Tapi kalau terjadi pada orang soleh, maka itu disebut dengan karamah. Disebut dengan karamah. Dan karamah ini memang lebih sering terjadi pada umat-umat terdahulu. Makanya di umat-umat terdahulu karamah itu lebih sering kita dengarkan ketimbang orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Nah, makanya kita bisa melihat bagaimana karamah yang terjadi pada mereka. Demikian pula dari kalangan umat ini yang kita bisa dengarkan karamah dari para sahabat, karamah dari para tabi'in, para atba'ut tabi'in, kemudian imam-imam kaum muslimin. Itu sangat banyak kisah-kisah yang menyebutkan hal tersebut. Nah, termasuk di dalam kisah ini ya, kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ketika si petani ini pun ditanya, apa kiranya amalan yang pernah dia lakukan sehingga membuat dia mulia seperti itu, maka kesimpulan dari amalan yang dia lakukan bahwa dia melakukan amalan sedekah. Iya. Dan itu dari hasil kebun yang dia dapatkan, di mana dia membaginya menjadi 3, sepertiga untuk dia makan bersama keluarganya, kemudian sepertiganya lagi untuk dia sedekahkan, dan sepertiganya lagi dia kembalikan ke kebunnya. Dia tidak ambil. Nah, maka orang ini tentunya punya sifat kedermawanan yang luar biasa. Dia mampu untuk mengambil semuanya. Dia tidak perlu sedekahkan. Dia tidak perlu bagi sepertiga seperti itu. Tetapi dia punya sifat kedermawanan yang luar biasa, sehingga dia pun mendapatkan kemuliaan karamah seperti tadi. Maka ini menunjukkan betapa besarnya nilai sebuah sedekah. Iya. Dan sedekah itu dari perkara yang membuat seorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu menunjukkan kejujuran iman seseorang. Makanya disebut dengan sedekah. Dari kata as-sidq. As-sidq artinya jujur. Orang yang bersedekah, tidaklah dia bersedekah kecuali menunjukkan akan kejujuran imannya dia. Kenapa seperti itu? Ya, sebab harta itu adalah sesuatu yang disukai secara tabiat asal manusia. Orang suka. Dan dia tidak akan mau memberikannya cuma-cuma, kecuali untuk sesuatu balasan yang besar. Maka orang ini memberikan sebagian hartanya karena dia yakin bahwasanya di balik apa yang dia berikan itu akan ada ganjaran dan pahala yang kelak dia akan dapatkan. Maka orang yang bersedekah menunjukkan akan kejujuran imannya dia. Nah, dan tentunya dengan sedekah seseorang memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, maka ini juga menunjukkan akan tingkat kepedulian sosial yang sangat tinggi pada diri seseorang. Iya. Dia perlu dan dia merasa perlu untuk memperhatikan saudaranya. Nah, dia merasa peduli untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin, orang-orang yang memang membutuhkan, sehingga dia pun memberikannya. Dan ini
sebagai wujud persaudaraan, apalagi sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman, yang kata Allah dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara. Dan Nabi SAW bersabda, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang beriman itu dengan orang beriman yang lainnya seperti bangunan. Satu sama lain saling menguatkan. Dan Nabi juga mengingatkan, matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayangnya, lemah lembutnya, dalam berbagi antara satu sama lainnya, itu bagaikan satu jasad. Apabila salah satu anggota tubuh itu mengeluh, ya, merasakan sakit, maka yang lainnya juga akan merasakan hal yang sama. Tidak bisa tidur dan merasakan demam. Iya. Maka ini manfaat dari sedekah itu. Dan juga Rasul menyebutkan bahwa sedekah itu bisa memadamkan kesalahan dan dosa. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, bahwa as-shadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan, menghapuskan dosa, sebagaimana air bisa memadamkan api. Iya. Dan lebih hebat lagi Nabi SAW menyebutkan, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang itu berada di dalam naungan sedekahnya nanti pada hari kiamat. Tergantung seberapa besar sedekah yang telah dia keluarkan, yang telah dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, dan juga tidak samar bagi kita hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah yang saking ikhlasnya dia dalam sedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, itu saking ikhlasnya dia dalam bersedekah. Tidak mau disebut, tidak mau dibilang, tidak mau dikatakan ini dan itu, tetapi ikhlas betul-betul mengharapkan wajah Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tatkala memberi, mereka inginkan dengannya wajah Allah. Mereka tidak harapkan dari pemberian mereka balasan, bahkan jangankan balasan ucapan terima kasih, tidak. Jadi kalau orang memberi, jangan sampai di dalam hatinya dia ingin mendapatkan balasan, bahkan sampai pun ucapan terima kasih. Jangan dia harapkan itu. Sebab kalau dia mengharapkan itu, menunjukkan bahwa ketika dia memberi, dia tidak ikhlas karena Allah. Kalau masih mengharapkan balasan terima kasih, apalagi kalau dengan pemberiannya dia mengharapkan apa? Supaya diberi minimal yang semisal. Nah, itu menunjukkan ketidakikhlasan. Nah, ini terhadap orang yang bersedekah. Tetapi orang yang disedekahi, sebagai adabnya dia tentu mengucapkan terima kasih, jazakallahu khairan. Nah, itu sebagai adab dia, orang yang disedekahi. Tapi orang yang bersedekah jangan sampai berharap supaya diucapkan terima kasih. Jangan. Sebab kalau dia harapkan itu, menunjukkan bahwa dia tidak ikhlas dalam bersedekah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian dari kisah ini juga kita bisa melihat bagaimana penjagaan Allah untuk orang-orang soleh. Penjagaan Allah untuk orang-orang soleh. Allah cukupkan dunianya, Allah cukupkan rezekinya, sehingga tidak ada ceritanya orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa itu mereka mati dalam keadaan kelaparan atau kemiskinan. Tidak ada ceritanya seperti itu. Selalu Allah Subhanahu wa taala cukupkan rezekinya. Selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan pada dirinya. Asalkan dia tetap berada di atas istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala,
dan dia tetap bekerja dan berusaha sesuai dengan kemampuannya, dia cari yang halal-halal dan dia tinggalkan yang haram-haram, maka pasti Allah akan bukakan jalan keluar. Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan tersebut. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Maka ini mungkin yang bisa kami paparkan terkait dengan kisah yang agung ini, dan darinya kita bisa mengambil banyak pelajaran dan semoga berguna bagi kehidupan kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.